Baik, kita lanjut video 8 dari The Psychology of Money dengan judul Kenapa Fleksibilitas Lebih Penting Daripada Rencana yang Sempurna. Kita diajari untuk punya rencana yang rapi, target jelas, langkah terukur, tapi hidup cara menghormati rencana kita. Dan seringkali bukan rencana yang menyelamatkan kita, melainkan fleksibilitas saat rencana itu gagal. Video ini bukan tentang meremehkan perencanaan. Ini tentang memahami kenapa rencana yang terlalu kaku justru berbahaya. Bagian 1. Rencana terlihat cerdas, fleksibilitas terlihat biasa. Rencana yang sempurna terlihat cerdas, fleksibilitas terlihat biasa. Padahal yang terlihat biasa itu yang sering membuat kita bertahan. Rencana mudah dipamerkan, fleksibilitas yang jarang terlihat, dan karena itu fleksibilitas sering diremehkan. Bagian 2. Hidup selalu berubah, rencana tidak. Masalah terbesar rencana bukan karena ia salah, tapi karena hidup berubah. Pendapatan berubah, kesehatan berubah, prioritas berubah. Rencana yang tidak memberi ruang perubahan memaksa kita bertahan di jalur yang mungkin sudah tidak relevan. Bagian 3. Ide inti buku Room for Error. Buku ini menekankan satu prinsip dewasa. Fleksibilitas adalah ruang itu. Ruang untuk melambat, ruang untuk menunggu, ruang untuk mengubah arah tanpa menghancurkan segalanya. Tanpa ruang ini, satu kesalahan kecil bisa menjadi bencana besar. Bagian 4. Rencana kaku melahirkan keputusan panik. Rencana yang terlalu kaku membuat kita panik saat realitas menyimpang, karena kita merasa harus tetap sesuai rencana. Di titik ini, orang yang sering mengambil keputusan buruk bukan karena bodoh, tapi karena terjebak rencana sendiri. Bagian 5. Fleksibilitas adalah bentuk keamanan. Fleksibilitas bukan tanda ketidaksiapan, ia justru tanda keamanan. Orang yang punya fleksibilitas tidak perlu terburu-buru, tidak perlu memaksa, tidak perlu membuktikan apapun hari ini. Mereka punya waktu, dan waktu adalah pelindung terbaik. Bagian 6. Refleksi pribadi. Aku sadar keputusan paling buruk dalam hidupku sering lahir saat aku memaksakan rencana yang sudah tidak cocok dengan kenyataan. Bukan karena rencana jelek, tapi karena aku terlalu takut untuk menyesuaikannya. Bagian 7. Rencana adalah arah, bukan penjara. Rencana harusnya memberi arah, bukan menjadi penjara. Ia membantu kita bergerak, tapi tidak boleh mengikat. Saat kondisi berubah, rencana yang sehat selalu punya pintu keluar. Bagian 8. Orang yang bertahan selalu punya opsi. Orang yang bertahan lama jarang bergantung pada satu jalan. Mereka punya opsi, mereka punya cadangan, mereka punya fleksibilitas untuk berkata tunggu atau ubah arah. Bagian 9. Opsi adalah mata uang sebenarnya. Dalam hidup yang tidak pasti, mata uang paling berharga bukan uang itu sendiri, tapi opsi. Opsi untuk menunggu, opsi untuk berkata tidak,
opsi untuk mengubah arah tanpa menghancurkan hidup. Rencana yang sempurna sering menghilangkan opsi. Fleksibilitas justru melipat gandakannya. Bagian 10. Rencana yang terlalu rapuh. Rencana yang terlalu rapi sering rapuh saat disentuh realitas. Sedikit saja melenceng, semuanya terasa runtuh. Dan di titik itu, orang mulai panik. Fleksibilitas tidak mencegah masalah, tapi mencegah kehancuran berantai. Bagian 11. Hidup bukan proyek dengan tengah. Kita sering memperlakukan hidup seperti proyek dengan tengah waktu. Padahal hidup tidak peduli dengan timeline kita. Ia bergerak dengan caranya sendiri. Rencana yang dewasa tidak memaksa hidup patuh. Ia menyesuaikan diri. Bagian 12. Fleksibilitas memberi waktu untuk berpikir. Orang yang fleksibel jarang mengambil keputusan besar saat emosi sedang tinggi. Mereka punya waktu, dan waktu memberi jarak antara masalah dan reaksi. Jarak inilah yang sering menyelamatkan kita. Bagian 13. Kita sering terjebak biaya yang sudah keluar. Salah satu jebakan terbesar adalah mempertahankan rencana hanya karena sudah terlanjur mahal. Waktu terlanjur dihabiskan, uang terlanjur keluar, ego terlanjur terikat. Fleksibilitas berani berkata, mungkin ini bukan jalanku lagi. Bagian 14. Mengubah rencana bukan kegagalan. Mengubah rencana sering dianggap kegagalan. Padahal seringkali itu tanda kedewasaan. Bukan menyerah, tapi membaca ulang kenyataan dengan jujur. Bagian 15. Fleksibilitas adalah bentuk kejujuran. Fleksibilitas menuntut kejujuran. Jujur bahwa kondisi berubah, jujur bahwa kemampuan terbatas, jujur bahwa ego ingin terlihat konsisten meski rencana sudah tidak sehat. Bagian 16. Rencana adalah alat, bukan identitas. Masalah muncul saat rencana berubah menjadi identitas. Kita merasa gagal bukan karena hasil buruk, tapi karena rencana kita tidak terjadi. Fleksibilitas memisahkan nilai diri dari satu skenario. Bagian 17. Orang yang bertahan jarang terlihat hebat. Orang yang bertahan lama jarang terlihat paling hebat. Mereka jarang viral, jarang terlihat heroik, tapi hidup mereka stabil. Stabilitas lahir dari fleksibilitas, bukan dari rencana kaku. Bagian 18. Fleksibilitas melindungi saat nasib berubah. Nasib bisa berubah tanpa izin. Kesehatan, pekerjaan, keluarga. Fleksibilitas memastikan satu perubahan tidak merusak semuanya. Bagian 19. Kita sering salah tujuan. Banyak orang mengejar rencana sempurna demi rasa aman. Padahal rasa aman tidak datang dari kepastian, tapi dari kemampuan beradaptasi. Fleksibilitas adalah keamanan yang sesungguhnya. Bagian 20. Rencana yang baik selalu punya ruang salah. Rencana yang baik selalu mengakui satu hal, aku bisa salah. Dia memberi ruang untuk kesalahan kecil tanpa konsekuensi fatal. Tanpa ruang ini, satu kesalahan terasa seperti akhir segalanya. Bagian 21. Fleksibilitas mengurangi penyesalan. Banyak penyesalan lahir bukan karena gagal, tapi karena memaksakan rencana yang sudah tidak relevan. Fleksibilitas mengurangi penyesalan karena ia memberi izin untuk berubah. Bagian 22. Hidup yang bisa bernapas. Fleksibilitas membuat hidup bisa bernapas. Tidak selalu terdesak, tidak selalu terburu-buru,
tidak selalu merasa tertinggal. Bernapas adalah syarat untuk berpikir jernih. Bagian 23, refleksi pribadi. Aku mulai melihat ke belakang dan menyadari keputusan yang paling menyelamatkanku bukan yang paling rapih, tapi yang paling fleksibel. Keputusan yang memberi ruang saat hidup berubah tanpa permintaan maaf. Bagian 24, fleksibilitas adalah strategi bertahan. Dalam jangka panjang, fleksibilitas bukan kelemahan. Ia adalah strategi bertahan, bukan untuk menang cepat, tapi untuk tetap utuh saat dunia tidak berjalan sesuai rencana. Bagian 25, inti pesan. Rencana memberi arah, fleksibilitas memberi keselamatan. Tanpa fleksibilitas, rencana bisa menjadi jebakan. Dengan fleksibilitas, rencana tetap menjadi alat. Penutup untuk video ke-8. Rencana yang sempurna memberi rasa aman palsu, fleksibilitas memberi keamanan nyata. Buku ini tidak menyuruh kita berhenti merencanakan hidup. Buku ini mengingatkan rencana terbaik adalah rencana yang masih masuk akal saat hidup berubah. Kalau ada satu pelajaran dewasa dari video ini, mungkin ini. Jangan kejar rencana yang terlihat hebat, kejar fleksibilitas yang membuatmu bertahan. Besok kita lanjut, kita akan bicara tentang kenapa menyimpan cadangan sering lebih penting daripada mengejar hasil maksimal.